Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seli Amelia, NPM 1804040090, kelas C, mata kuliah Manajemen Perusahaan, dosen pengampu Ibu Atika Riasari, MBA. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS yang telah Ibu berikan. Yang nomor 1, dari materi yang telah diberikan sebelumnya, jelaskan materi manajemen strategi. Materi manajemen strategi yang pertama ada pengertian. Pengertian manajemen strategi ialah suatu tindakan dan keputusan yang bisa dipergunakan untuk memformulasikan dan juga mengimplementasikan strategi yang mempunyai daya saing yang tinggi dan sesuai dengan perusahaan ataupun lingkungan agar mencapai target maupun sasaran dari organisasi. Yang kedua ada tujuan manajemen strategi. Yang pertama yaitu untuk mengevaluasi dan menjalankan strategi yang sudah dipilih dengan cara efektif dan efisien. Yang kedua, untuk melakukan evaluasi kinerja, meninjau, mengkaji ulang, melaksanakan penyesuaian, dan mengoreksi apabila terdapat kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan suatu strategi. Yang ketiga, memperbaharui strategi yang telah dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keempat, untuk meninjau kembali dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman bisnis yang ada. Dan yang kelima, agar bisa melaksanakan inovasi atas produk maupun barang supaya sesuai dengan selera dari konsumen. Lalu yang ketiga ada manfaat manajemen strategi. Yang pertama yaitu proses dari manajemen ini bisa menghasilkan sebuah keputusan yang paling baik sebab interaksi kelompok yang mengumpulkan bermacam-macam keputusan strategi yang lebih besar ataupun banyak. Yang kedua, aktivitas dari formulasi strategi bisa mempertinggi kemampuan dari perusahaan dalam menghadapi bermacam-macam masalah yang sedang dihadapinya. Dan yang ketiga, keterlibatan dari pegawai dalam formulasi strategi bisa memperbaiki pengertian mereka atas penghargaan produktivitas di dalam setiap perencanaan strategi. Hasilnya akan membuat motivasi kerja pegawai semakin tinggi. Yang keempat, penerapan dari manajemen strategi bisa membuat manajemen perusahaan menjadi lebih peka terhadap ancaman eksternal. Dan yang kelima, setidaknya manajemen strategi juga bisa mencegah timbulnya bermacam-macam masalah yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan dan juga bisa meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi masalah. Lalu soal nomor 2, dari penjelasan soal nomor 1, jelaskan strategi bisnis Wardah atau Honda Motor. Pilih salah satu. Di sini saya memilih strategi bisnis Wardah. Yang pertama ada aspek produk. PT Paragon Technology and Innovation menetapkan strategi produknya, yaitu dengan menggunakan bahan yang aman dan halal. Artinya, perusahaan tidak menggunakan bahan alkohol pada setiap produknya. Kemudian dari segi desain produk, Wardah diciptakan seminimalis mungkin sehingga mudah untuk digunakan dan mudah untuk dibawa kemana saja. Walaupun didesain minimalis, tetapi dapat menunjukkan citra merek Wardah itu sendiri. Wardah adalah produk kosmetik yang mendapatkan serifikasi halal pertama kali di Indonesia. Wardah juga menjadi pionir kosmetik halal. Bukan hanya halal, Wardah juga aman dan baik untuk digunakan para wanita Indonesia dan dunia. Lalu yang kedua ada aspek harga. Dari segi penetapan harga saat ini, produk Wardah disasarkan pada konsumen kelas menengah dan yang lebih menginginkan produk yang berbahan aman juga halal. Sehingga PT Paragon Technology dan Innovation menetapkan harga setiap produk yang sesuai, yaitu kisaran harga mulai dari 30.000
sampai dengan Rp100.000. Dengan begitu, konsumen tidak sulit untuk membeli ulang produk Wardah yang telah digunakan sebelumnya. Lain halnya untuk kalangan profesional, beberapa produk make up Wardah yang ditunjukkan untuk kalangan profesional make up artis ditetapkan harga mulai dari Rp400.000 sampai dengan Rp700.000. Dan yang ketiga ada aspek lokasi. Strategi PT Paragon and Technology dalam memasarkan produk Wardah dari segi lokasi. Perusahaan menargetkan jumlah lokasi distribution center menjadi 50 tempat di seluruh Indonesia. Pihak perusahaan pun memberikan peluang bagi perusahaan-perusahaan butik untuk menjual produk Wardah di toko-toko butik sehingga masyarakat lebih mudah untuk membeli produk Wardah tanpa harus pergi ke pusat pembelanjaan. Dan yang keempat ada aspek promosi. Pada aspek promosi, perusahaan telah melakukan berbagai strategi dalam mempromosikan produk-produk Wardah. PT Paragon Technology dan Innovation melakukan strategi promosi melalui media sosial, promosi melalui counter penjualan resmi produk Wardah, bahkan pihak marketing bekerja sama dengan beberapa artis untuk mempromosikan produk-produk terbaru dari Wardah melalui iklan dan melakukan tur ke beberapa kota besar untuk mempromosikan produk terbaru Wardah, dirangkaikan dengan beauty class dan menjadi sponsor pada acara-acara tertentu. Dan untuk soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan etika bisnis dan tanggung jawab. Etika bisnis adalah cara untuk berbisnis dan meliputi semua bagian yang berhubungan dengan perusahaan, masyarakat, dan individu. Peran dari etika bisnis pada sebuah perusahaan adalah untuk membentuk perilaku karyawan dan pimpinan agar hubungan antara karyawan, perusahaan, dan berbagai pihak internal dan eksternal lain tetap sehat. Dan untuk tanggung jawab, pada umumnya pengertian mengenai tanggung jawab adalah kesadaran seseorang terhadap perbuatan maupun perilaku yang secara sengaja itu meskipun tidak yang secara sengaja itu meskipun tidak sengaja memperlakukannya. Tanggung jawab bisa dilakukan pada kondisi di mana seseorang dalam keadaan sadar. Apabila seseorang tersebut memiliki sesuatu sifat tanggung jawab, maka dirinya tergolong menjadi pribadi yang memiliki kejujuran serta kepedulian yang tinggi. Namun, apabila seseorang itu kehilangan suatu sifat tanggung jawab akan terhadap pihak yang lain untuk memaksakan tanggung jawab tersebut. Dengan ini, tanggung jawab dapat dilihat dari kedua sisinya, yakni sisi pihak yang telah diperbuat atau dibentuk beserta sisi kepentingan bagi pihak yang lain. Dan untuk soal yang terakhir, ada pernyataan bahwa tanggung jawab sosial atau CSR merugikan bagi perusahaan karena dapat mengganggu profit dan membutuhkan biaya yang besar. Apakah Anda setuju dengan pendapat tersebut? Jelaskan menurut Anda. Di sini menurut saya tidak setuju karena setiap bentuk perusahaan itu mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan lingkungan sekitarnya melalui program-program sosial seperti program pendidikan dan lingkungan dan lain sebagainya. Yang demikian itu disebut dengan Corporate Social Responsibility atau CSR. Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dan komunitas setempat atau masyarakat luas.
bersama dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya. CCR di Indonesia datang di akhir dekade pada tahun 1990-an. Kondisi penting yang melahirkan CCR di Indonesia karena gerakan sosial berupa tekanan dari LSM lingkungan, LSM buruh, serta LSM perempuan. Selain itu, adanya kesadaran untuk menjalankan praktik CCR dari perusahaan. Program CCR sudah mulai bermunculan di Indonesia seiring telah disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Itu tadi jawaban UTS dari saya. Apabila ada salah dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.